Mengapa surat pertama di dalam Al-Quran, yaitu dalam Al-Fatihah, di dalamnya Allah mengajarkan dan memperkenalkan dirinya kepada kita semuanya, bahwasannya Allah itu adalah zat yang terpuji dan satu-satunya zat yang layak untuk dipuji. Yang mana ayatnya datang dengan diksi berupa Alhamdulillahi Rabbil Alamin setelah Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah kita bertanya mengapa Allah ini zatnya terpuji, sifatnya terpuji, dan perbuatannya pun terpuji? Mengapa segala jenis pujian itu hanya pantas ditujukan kepada Allah semata? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, lafaz Alhamdulillahi Rabbil Alamin ini datang setelah Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, kita ini tidak bisa memuji satu sosok atau satu zat atau seseorang sebelum kita mengetahui sosok tersebut. Artinya kita nggak bisa muji manusia sebelum kita mengetahui manusia tersebut atau minimal mengetahui nama dari manusia tersebut. Sama halnya dengan Allah, sejak awal Allah itu memperkenalkan dirinya, zatnya, dengan nama yang agung yaitu Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim ini masih memiliki kaitan dengan wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah. Wahyu yang pertama itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Di dalam wahyu pertama itu masih umum, masih belum jelas. Hanya diperintahkan membaca atas nama Tuhanmu yang menciptakan. Siapa Tuhanmu yang menciptakan? Maka di awal Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, yaitu dengan menyebut nama Allah. Namanya adalah Allah, karena Allah adalah Tuhan yang menciptakan. Jadi sejak awal Allah memperkenalkan zatnya dengan nama Allah, dan kita semua sudah tahu. Kemudian Allah melanjutkan ayatnya dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setelah kita mengetahui Tuhan yang menciptakan, namanya adalah Allah, maka Allah memperkenalkan dan mengajarkan bahwasannya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, milik Allah, la yastahiqul hamd illallah. Tidak ada yang layak mendapat pujian atau dipuji kecuali hanya Allah semata. Kenapa Allah ini layak untuk dipuji? Kenapa Allah ini satu-satunya zat yang pantas untuk dipuji? Karena di dalam ayat tersebut, sifat pertama yang disebutkan adalah Rabbil Alamin. Alhamdulillahi, segala puji milik Allah, bagi Allah. Rabbil Alamin, yang menuhani alam semesta. Lafaz Rabb dalam bahasa Arab ini bukan hanya memiliki makna Tuhan, tapi maknanya ada banyak. Makna lainnya adalah Murabbi, Al-Mun'im, Al-Malik, As-Sayyid, dan banyak ya. Jadi lafaz Rabb ini memiliki banyak makna. Lafaz Rabb ini adalah yang merawat, yang mendidik, yang memberikan, yang memiliki, yang menguasai, dan lain sebagainya. Dan kita tahu terjemahannya adalah Tuhan semesta alam. Rabbil Alamin, Al-Alam ini adalah kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah itu disebut alam. Jadi kita semuanya selain Allah disebut sebagai alam. Jadi Allah yang menuhani segala sesuatu. Segala sesuatu itu dituhani oleh Allah. Nah, oleh karenanya Allah adalah zat yang pantas untuk dipuji, karena Allah adalah yang menuhani segala sesuatu, yang menuhani alam semesta. Artinya Allah bukan hanya menuhani, tapi juga yang merawat alam semesta, yang membuat alam semesta, yang memberikan nikmat kepada alam semesta, yang mendidik alam semesta, dan lain sebagainya, yang menjaga alam semesta, dan lain-lain. Kemudian sifat selanjutnya adalah Ar-Rahmanir Rahim, karena Allah itu adalah Rahman Rahim. Di antara banyaknya sifat Allah yang maha agung, yang maha perkasa, maha berkehendak, dan lain sebagainya, Allah memilih sifatnya yang paling utama, yang ingin ditonjolkan, dikenalkan kepada hambanya adalah Ar-Rahmanir Rahim. Keduanya sama-sama berasal dari kata rahmat, Rahman dan Rahim. Ya, perbedaan Rahman dan Rahim sudah saya bahas di video yang lama ya. Itu sangat panjang perbedaannya, itu video ringkas. Intinya Rahman Rahim ini maknanya sangat luar biasa ya. Kasih sayang Allah tidak terbatas. Nah, kemudian kali ini kita hanya akan membahas kenapa zat Allah ini layak untuk dipuji. Karena Allah adalah Rabbil Alamin. Artinya Allah ini yang menciptakan alam semesta. Ya. Kemudian ya, saking Rahman Rahimnya Allah,
saking cintanya Allah, saking rahmatnya itu sangat luas kepada kita, Allah itu menciptakan nikmat untuk kita, menciptakan kebutuhan untuk kita sebelum kita ada. Jadi sebelum kita meminta, sebelum kita menyembah, sebelum kita mengenal Allah, itu Allah menciptakan nikmat terlebih dahulu untuk kita. Jadi Allah menyiapkan terlebih dahulu. Bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi terlebih dahulu? Allah menciptakan matahari, bulan, menciptakan malam dan siang, menciptakan air, udara, makanan, buah-buahan, tanah, bebatuan, pegunungan, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Itu Allah ciptakan terlebih dahulu sebelum menciptakan manusia. Yang mana segala sesuatu di alam semesta ini adalah nikmat untuk manusia. Ya, kita melihat pemandangan yang indah, itu sudah ada terlebih dahulu sebelum kita ada. Artinya nikmat itu ada terlebih dahulu sebelum kita ada. Jadi nikmat untuk kita itu ada terlebih dahulu sebelum kita diciptakan, sebelum kita memohon kepada Allah, sebelum kita menyembah Allah, sebelum kita mengenal Allah, Allah berikan segala kebutuhan untuk kita. Itu saking rahmatnya Allah, saking cintanya Allah kepada makhluknya, kepada manusia, sehingga segala jenis kenikmatan Allah adakan terlebih dahulu untuk persiapan kehidupan manusia di masa mendatang nanti. Kan seperti itu. Nah, itu salah satu rahmatnya Allah. Kemudian Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Artinya Allah ini menuhani orang-orang mukmin maupun orang kafir. Semua makhluk, semua hewan, semua jenis manusia, semua jenis apapun yang ada di alam semesta ini, itu adalah Tuhannya Allah. Oleh karenanya Allah pun yang memberikan rezeki kepada semuanya, Allah yang merawat kepada semuanya, Allah yang menjaga kepada semuanya. Allah memberikan rezeki pada orang mukmin dan kafir, memberikan hujan pada orang mukmin dan kafir, memberikan udara pada orang mukmin dan kafir, ya. Matahari bersinar pada orang mukmin dan kafir, siang dan malam pada orang mukmin dan kafir. Tidak hanya semata kepada orang yang beriman, tapi kepada siapa saja, ya, makhluk semuanya, itu Allah berikan nikmatnya masing-masing. Apakah Allah hanya memberikan rezeki kepada orang-orang yang beriman? Tidak, orang-orang kafir Allah berikan. Fir'aun Allah berikan rezeki, Qarun Allah berikan rezeki, semuanya Allah berikan rezeki. Kenapa? Karena Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Dan Tuhan semesta alam adalah yang merawat semesta alam, yang memberikan rezeki semesta alam, yang memberikan nikmat semesta alam semuanya. Karena Allah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, yang mana Allah dalam menuhani semesta alam ini, sifat yang paling menonjol adalah Ar-Rahmanir Rahim, ya, kasih sayang, rahmat. Jadi hubungan Allah dengan alam semesta, dalam menuhani alam semesta, itu sifat utamanya adalah Ar-Rahmanir Rahim. Ya, contoh sederhananya seperti ini. Ya, sebelum kita ada di dunia ini, ya, itu kan Allah sudah mempersiapkan segalanya. Bahkan ketika kita sudah berada di kandungan, di rahim seorang ibu, Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Allah memberikan jalur atau saluran supaya kita bisa makan, ya, menyerap nutrisi, protein dan lain sebagainya dari apa yang dimakan oleh ibu kita. Ibu kita makan ini, apapun itu, ya, makanan yang sehat. Itu makan dicerna oleh tubuh ibu kita. Kemudian ada saluran khusus, yang mana saluran tersebut itu akan disambungkan kepada diri kita yang masih berupa janin. Sehingga dengan makanan tersebut setiap hari kita tumbuh kembang sampai umur 9 bulan di dalam kandungan, sehingga kita ada perkembangan. Itu Allah atur sedemikian rupa. Allah tidak biarkan kita kelaparan, walaupun di dalam rahim kita belum bisa melihat dunia, belum tahu uang, belum tahu nasi, tapi Allah sudah kasih nikmat-nikmatnya agar kita tidak kelaparan, agar kita tumbuh kembang menjadi besar. Kemudian setelah kita lahir ke dunia, apakah Allah membiarkan kita begitu saja? Setelah lahir ke dunia, kita belum bisa bekerja, belum bisa berjalan, belum bisa apapun. Lalu Allah menitipkan rezeki kita, menitipkan makanan dan minuman kita ke dalam ASI dari ibu kita. Ketika kita lapar, kita menangis, kita disuguhkan ASI dari ibu kita. Ketika kita kenyang, kita tidur, kita terlelap, gitu kan. Terus selama 2 tahun, itu Allah bayangkan. Itu semua Allah yang mengatur bagaimana seorang bayi rizkinya,
ya, yang belum memiliki gigi, belum bisa makan makanan yang keras, yang panas, yang dingin dan apapun, maka makanan terbaik adalah ASI dari seorang ibu. Dan itu Allah berikan. Nah, kan seperti itu. Dan itu Allah berikan sebelum kita minta, sebelum kita menyembahnya, sebelum kita memohon, menangis, sebelum kita tahu nasi, sebelum kita tahu makanan, sebelum kita tahu uang, sebelum kita tahu kerja, sebelum kita tahu dunia, sebelum kita tahu Allah, sebelum kita menyembah Allah, Allah berikan terlebih dahulu. Padahal kita belum menyembah Allah, kita belum mengetahui Allah, bahkan kita belum bersyukur kepada Allah. Normalnya orang kalau dikasih itu langsung berterima kasih. Tapi walaupun kita belum bisa berterima kasih kepada Allah, bahkan mungkin di masa depan ada orang-orang yang nantinya jadi ateis, menyekutukan Allah, bahkan mencaci maki Allah. Apakah Allah cabut nikmatnya begitu saja? Tidak. Allah tetap mengalirkan nikmatnya, ya, sampai batas ajalnya. Setiap manusia diberikan nikmatnya. Masalah dia beriman, masalah dia tidak beriman, itu urusan dia, itu pilihan dia. Yang penting Allah sebagai Tuhan adalah Rabbil Alamin, tetap Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Mau orang kafir, orang mukmin, ya Allah berikan rezekinya, karena Allah Tuhan mereka, karena Allah yang menciptakan mereka. Ya, cahaya matahari, hujan, semuanya itu tidak tertahan untuk siapapun, Allah berikan kepada siapapun. Air-air sungai mengalir, ya, agar manusia tidak susah payah untuk mencakul. Di zaman dahulu kan belum ada alat-alat berat. Sungai mengalir, bukan hanya dari lautan mengalir, ada lautan khusus rasanya asin, kemudian menguap menjadi hujan turun rasanya jadi tawar, kemudian di sungai-sungai mengalir supaya manusia tidak usah jauh-jauh ke lautan atau ke tempat tertentu. Ada sungai-sungai tertentu yang melewati daerah-daerah tertentu supaya manusia tinggal ngambil air, sumber-sumber mata air dekat. Ya, di antara kita mungkin ada yang suka buah-buahan, buah duren, ya, buah semangka, buah mangga. Itu kan kita memiliki buah favorit masing-masing yang rasanya beragam. Itu Allah ciptakan semuanya untuk kita. Ya, berbagai buah warnanya beda, rasanya beragam, supaya setiap kita bisa memilih mau menikmati yang mana. Ada musimnya, bergantian buah ini tidak ada, lanjut ada buah baru. Semuanya agar manusia tidak bosan. Semuanya Allah ciptakan. Hewan-hewan, ayam, sapi, kambing, itu Allah ciptakan untuk kita makan. Biar kita nggak bosan makan ayam mulu, ada sapi, ada kambing, dan lain sebagainya. Itu semuanya Allah ciptakan, Allah sediakan untuk manusia. Kenapa? Karena Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Maka pertanyaannya, zat seperti Allah tersebut, sifat seperti Allah tersebut, dan perbuatan seperti Allah tersebut layak dipuji atau tidak? Sangat layak dipuji dan sangat pantas untuk dipuji. Pujian itu hanya layak kepada Allah semata, karena semuanya bersumber kepada Allah. Ya, karena semuanya yang menciptakan Allah. Makanya segala sesuatu, segala pujian hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah layak, sangat-sangat layak untuk dipuji. Oleh karenanya di awal Allah Alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang paling luar biasa lagi, Allah mengajarkan kalimat pujian supaya hambanya bisa memuji Allah dengan dua kata saja, Alhamdulillah. Ini kalimat pujian, Alhamdulillah, dua kata. Bayangkan, dari berbagai nikmat Allah yang tidak terbatas di alam semesta ini, nikmat kita hari ini saja, menghirup udara, melihat, berbicara dengan leluasa, berjalan, bergerak, itu nikmat yang tidak terbatas. Aliran darah mengalir, itu nikmat yang tidak terbatas. Nikmat nyawa kita masih dalam diri kita, itu nikmat yang tidak terbatas. Untuk mensyukuri dan memuji Allah atas semua nikmat tersebut, Allah mencukupkan dan mengajarkan dengan dua kata, Alhamdulillah. Bayangkan luar biasanya Allah. Bayangkan sekarang ada manusia nih, ada satu sosok orang, ya, dia raja di kerajaan, kita rakyatnya. Pokoknya kita dikasih apapun yang kita mau. Kita sejahtera, ya, dikasih pekerjaan, dikasih makan, dikasih gaji, bahkan kita dikasih tempat tidur, dikasih waktu istirahat, dikasih semua kebutuhan kita. Apa yang akan kita lakukan kepada raja tersebut? Kita pasti akan berterima kasih, bahkan patuh dan tunduk. Bahkan mungkin di antara kita akan merangkai kalimat-kalimat indah berupa terima kasih kepada raja tersebut, memuji-muji. Bahkan bagi orang yang tidak bisa memuji atau kehabisan kata-kata, dia akan menangis bersujud,
memeluk raja tersebut sebagai ucapan terima kasih karena hidupnya semuanya itu dipenuhi oleh raja tersebut. Dan ini Allah ya, di antara semua nikmat yang Allah berikan, Allah hanya mencukupkan kepada kita berupa alhamdulillah. Kalimatnya sangat pendek. Untuk kalian jika ingin memuji Allah, ucapkan alhamdulillah, sudah cukup. Bayangkan, seharusnya kalau kita ingin seimbang ya, ini kalimatnya akan sangat panjang, tidak terbatas, karena nikmatnya tidak terbatas. Tapi Allah tidak ingin memberatkan hambanya. Dan kalimat alhamdulillah ini sudah mewakili segala jenis pujian di dalam bahasa Arab. Alhamdulillah. Dan Allah mengajarkan alhamdulillah, mau pada orang yang bisa membaca, orang yang tidak bisa membaca, orang alim, orang awam, siapapun itu, semua kalimatnya sama untuk memuji dan bersyukur kepada Allah dengan ucapkan alhamdulillah. Maka kalimat alhamdulillah ini adalah satu nikmat yang perlu kita syukuri dengan kalimat alhamdulillah selanjutnya. Alhamdulillah, alhamdulillah tanpa batas, sehingga pujian kepada Allah tanpa batas, sebagaimana Allah memberikan kepada kita nikmat tanpa batas. Itu adalah salah satu alasan mengapa Allah itu zat yang pantas untuk dipuji dan satu-satunya zat yang memang pantas untuk dipuji. Segala pujian akan kembali kepada Allah dan hanya milik Allah. Kenapa ya? Karena rahmat, nikmatnya yang sangat luas kepada alam semesta. Ya, ini adalah pembukaan dari Alhamdulillahirabbil alamin. Tentu masih sangat panjang mengapa Allah memilih Rabbil Alamin, kemudian mengapa Allah memilih sifatnya Ar-Rahmanir-Rahim, kemudian baru disebutkan Malik Yaumiddin. Itu disebutkan oleh para ulama dengan sangat jelas dan sangat panjang, tentunya di dalam kitab-kitab yang panjang. Tapi itu adalah penjelasan ringkas mengapa kita harus bersyukur ya dengan kalimat alhamdulillah. Jadi biasanya kalau ada manusia nih ngasih kita uang miliaran, nggak cukup kita ngucapin terima kasih, nggak cukup, ya nggak? Terima kasih nggak cukup, kita dikasih uang 4 miliar, kita punya ginjal nih, paru-paru, hati, itu kan kalau dijual miliaran, triliunan, ya nggak terbatas. Mata itu kan miliaran. Ada orang hari ini ngasih 4 miliar pada kita, kita bukan hanya terima kasih, kita akan sujud pada orang tersebut, kita akan memeluk pada orang tersebut, menangis, memuji-muji gitu kan. Tapi Allah cukup alhamdulillah. Bayangkan betapa luar biasanya Allah. Ya, itu adalah sekilas tentang alhamdulillah. Wallahu a'la wa alam.